Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pembawa Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi di channel Pembawa Hati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi. Kita selalu bersyukur ya teman-teman. Dan bagi yang masih sakit, bagi yang masih ada masalah, mudah-mudahan segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, diberi kebahagiaan, diberi keberanian, diberi kepercayaan diri, sehingga kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai lagi. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digunungkan kepada kita semua. Sahabat Pembawa Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada kalian semua untuk selalu menjaga diri kita yang anxiety psikosomatis yang menjalankan puasa. Ini kesempatan kita, karena kita dengan melaksanakan ibadah ini akan lebih diberi ketenangan, lebih tenang. Walaupun ada rasa jangan tidak kuat, jangan ini memang seperti itu. Ada yang kuat puasa satu hari dari pagi sampai sore, ada yang tidak puasa atau tidak kuat, belum kuat. Jangan khawatir, tidak apa-apa, baik-baik saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengerti apa yang kita alami. Jadi kita curhat kepada Allah. Suatu saat nanti kalau sudah sehat, saya bisa menggantinya kayak gitu. Dulu saya juga begitu. Pas sembuhnya itu pas hari puasa, tapi saya pas puasa itu masih punya utang banyak sekali. Jadi wajar, nggak usah khawatir ya. Kita slow aja, senyum-senyum meskipun ada ini. Ya namanya sakit seperti ini ya, saya terima kayak gitu ya. Saya nikmati proses ini, saya nikmati. Saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, seperti itu. Ayo sambil kalian mencatat titik refleksi, di hari yang kedua ini ya, habis sholat subuh ataupun kalian sambil berjemur ataupun sambil melakukan tips-tips dari saya sambil mencatat titik refleksi, itu dilakukan setiap hari ya, atau setiap ada sensasi kalian melakukan mencatat titik refleksi sambil menunggu buka dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Saya juga masih sini sambil mendengarkan kultum, misalnya mendengarkan ceramah di masjid, bisa tuh direfleksi, nah, mengaktifkan energi kita sambil mengatur nafas, relaksasi, tarik nafas, tahan, kita hembuskan berkali-kali itu, setiap 1 jam, 2 jam kita lakukan seperti itu. Saya dalam perjalanan pakai motor saya juga kadang relaksasi, atur nafas seperti itu. Sesering mungkin saya selalu itu untuk menguatkan esofagus yang ada di dalam dada kita ini untuk lebih kuat, otot lesnya itu lebih kuat karena kita sering melakukan pernapasan perut seperti itu. Kalian bisa melakukan kayak itu, dan kalian sambil melakukan mencatat titik refleksi dan lain sebagainya, kalian bisa membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sakit, misalnya ayat ruqyah, itu sebagai ayat ruqyah juga. Coba kalian ikuti saya sambil bisa refleksi, sambil atur nafas, kalian mengikuti saya ini misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wasyifa'u lima fis yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas. Itu adalah ayat-ayat ruqyah, misalnya seperti itu. Kalian bisa mendeda, kalian ulangi lagi videonya dan kalian ikuti. Wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Wa syifa'u lima fi sudur yakhruju min butuniha sarabum muhtalifun alwanu fihi syifa'u linnas. Itu ayat-ayat ruqyah. Wa syifa'u lima fi sudur yakhruju min butuniha sarabum muhtalifun alwanu fihi syifa'u linnas. Silahkan sambil bisa refleksi mendengarkan ini. Kita tuh praktek. Sekarang sudah mulainya praktek. Mencari solusi, praktek, tidak bingung lagi, tapi kita mulai praktek. Ya, tidak hanya mendengarkan nasihat terus, tapi sambil mendengarkan video saya itu sambil praktek kayak gitu. Ya latifan bi khalqihi, ayo. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi,
ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Diulangi 3 kali ya. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Sekali lagi seperti itu. Makna yang kalian bisa mencarinya luar biasa itu, amalan-amalan seperti itu. Atau zikir-zikir, kalau kalian misalnya yang tidak bisa baca Quran, kalian bisa zikir, lakukan zikir. Kita isi mumpung kita masih masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita maksimalkan sholatnya, sholat berjamaahnya, lebih khusyuk, kita usahakan lebih khusyuk. Cara baca ayatnya, cara bacaan sholatnya, cara meresapi maknanya, jangan mikir yang aneh-aneh. Itu kalian latihan fokus itu, insya Allah akan mengalihkan sensasi. Misalnya mulai dari Allahu Akbar, kita langsung sadar Allah Maha Besar. Tidak diucapkan tapi kita ingat. Langsung kita misalnya baca kabiro, bina sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa mayahya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kita pasrah, berserah diri kepada Allah seperti itu, ya. Terus misalnya kita itu baca Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, belajar makna itu. Jadi kalian akan mengalihkan sensasi dengan belajar Islam. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang misalnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbi Tuhan Al-Alamin, semesta alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu diresapi. Jadi kalau imam baca seperti itu, saya nggak hafal bang, saya nggak hafal mas. Ya kita belajar, dengan kita belajar Al-Quran, memahami ayatnya, kita memahami misalnya Al-Fatihah, memahami surat pendek, dan kita memahami bacaan sholat supaya kita khusyuk, itu kita akan terhindar atau kita akan teralihkan sensasi yang 1000 rasa ini akan teralihkan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, siapa? Gusti Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Itu kalau kalian bisa tahu maknanya, bisa meneteskan air mata. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Iya karena butuh, hanya kepadamu lah aku nak butuh menyembah. Iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah nasta'in aku memohon pertolongan. No. Kita itu hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tolong hambamu ini ya Allah, agar hamba bisa menikmati proses ini. Tolong hambamu ini ya Allah, supaya hambamu ini bisa menerima ketentuan qada dan qadar, ya. Karena kita iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi min Allah taala. Amantu billahi, iman kepada Allah, wa malaikat, iman kepada malaikat, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada Rasulullah, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi, takdir baik dan takdir buruk dari Allah min Allah taala. Itu kita iman dengan rukun iman itu. Kita percaya ketentuan Tuhan, kita percaya. Kita iman, kita percaya bahwa sehabis ujian ini aku akan meningkat, sehabis ada badai pasti ada pelangi, seperti itu. Jadi jangan bersedih, jangan khawatir. Memang kita itu dipilih oleh Allah karena kita dianggap kuat. Dan kita sebagaimana makhluknya ya harus mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Meskipun sebenarnya nikmat Allah tidak ada yang kecil. Mulai dari tarikan nafas, mulai dari kita masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak, kita syukuri. Ya, jangan khawatir. Kalau memang sakit ya wajar lah orang hidup sakit. Kalau udah nggak sakit ya kita di surga suatu saat nanti, sudah bahagia terus. Penting kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena berdua, ya karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada hambamu ini jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu jalannya orang-orang yang kuberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang kumurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, kalau kita sudah belajar makna seperti itu, kita sholatnya akan khusyuk, kita sholatnya akan lebih memahami kita itu siapa sebagai makhluk. Saya sujud, apa yang saya bicarakan, atau apa yang saya ucapkan, saya ruku, apa yang saya ucapkan atau bacakan, saya i'tidal, apa yang saya ucapkan. Insya Allah dengan belajar itu sensasi-sensasi akan teralihkan. Jadi mari kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, mumpung momennya yang luar biasa ini. Pahala-pahala dilipatkan, sholat berjamaah dilipatkan, kita mengaji dilipatkan, kita belajar Quran dilipatkan ganda pahalanya. Seperti itu, kita semangat. Kalaupun masih sakit, ya wajar. Saya dulu juga begitu. Saya puasa, saya nggak puasa. Saya puasa, saya nggak puasa karena tidak mampu. Tapi lama-lama sembuh. Meskipun sudah sembuh, sudah enak kan. Saya akhir-akhir itu juga lemas, nggak bisa puasa lagi.
biasa, jatuh bangun biasa. Tapi dengan niatan kita yakin Allah itu menjaga kita, menguatkan kita, maka kita akan merasa lebih kuat. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini di hari kedua bulan puasa ini. Teman-teman, insya Allah saya akan menyempatkan diri untuk menyapa kalian, karena saya paham betul apa yang kalian rasakan di saat menjalankan ibadah puasa ataupun yang belum menjalankan puasa. Saya menyapa kalian agar saling kuat menguatkan. Yang drop juga jangan bersedih, yang kuat juga semakin kuat, seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberanian lagi, diberi kepercayaan diri lagi, dan kita akan menjadi manusia terpilih sehingga kita akan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.